Ya, jadi hari ini adalah mediasi ya, yang dihadiri oleh para kuasa penggugat dan tergugat 1 dan tergugat 2 ya. Kemudian mediasi hari ini dipimpin oleh hakim mediator Ibu Luciana Apak seperti itu. Kemudian tadi ada hal yang menarik ya, ada hal yang menarik bahwa tadi hakim mediator mengatakan bahwa kalau perjanjian itu boleh dilakukan secara tulisan dan secara lisan. Nah, tetapi dengan ketentuan secara lisan itu para pihak itu harus sepakat dan sukarela. Nah, karena dia dari kampung, kata dia begitu. Nah, ketepatan saya kan dari kampung nih, ya kan? Saya sampaikan kepada Ibu hakim mediator, dari kakek saya, bapak saya, dan sampai sekarang saya juga seperti itu Ibu, melakukan perjanjian lisan kepada buruh tani di kampung saya di Desa Narigunung, Kecamatan Tiga Terkat, Kabupaten Karo ya. Saya bilang kepada buruh tani, silakan kamu tanam ini, ambil pupuknya di sini. Nah, kami sepakat ini, saya nggak tekan dia nggak kerja rodi terhadap saya. Kemudian hasilnya dibagi 3, modal dikembalikan, satu lagi kepada saya, satu lagi kepada buruh. Artinya itulah kesepakatan lisan dan itu diakui oleh hakim mediator. Satu. Nah, yang kedua yang perlu kami sampaikan adalah dalam Perma 1 2016 yang namanya mediasi itu harus mempunyai etikat baik ya. Nah, tetapi faktanya yang kuasa hukum dari penggugat atas nama Fahmi Bahmid sudah melaporkan klien kami. Katanya ada 4 korban yang melapor, tapi di undangan itu kan nama dia. Artinya kan kami melihat hanya mencari-cari kesalahan klien kami juga. Kami menilai etikat baiknya itu nggak ada gitu loh. Nah, kemudian kami menyampaikan kalau memang mau melakukan mediasi, permintaannya apa, proposalnya mana, kan begitu. Nah, kalau kreditur dan debitur biasa seperti itu, kreditur menggugat debitur, lalu kemudian kreditur menyampaikan proposal bayar utangmu. Nah, sekarang kan kalau kami yang punya duit kan kami kreditur, ibarat ada perjanjian misal seperti itu ya. Nah, kemudian lalu kan mana proposal yang kami bayar, kan kami harus melihat dasar hukumnya, haknya seperti apa, sehingga kemudian kami meminta proposal untuk kami tanggapi seperti itu tadi apanya pertemuan mediasinya lagi. Suasananya Pak Robert lah yang tahu ini. Dulu Meringgi mana? Ini pada tuh Meringgi nih. Saya ke Meringgi. Ini kita kan kuasa hukum. Untuk kemarin. Pengikut juga. Ya musik dong. Jadi kita kan tidak bertikai. Ya, kita nggak bertikai. Kita tidak pengalaman yang baik. Kita tuh kuasa hukum itu berteman. Ya, walaupun konteks hukumnya kita kupas, tapi kalau secara pribadi kita itu berteman. Kita nggak musuhan. Ya, suasananya cair kok. Enak suasana. Sana yang ditanya. Bisa hadir itu tanggal 24 gitu. Oke, jadi begini, kan saya sampaikan tadi, kami ini kan didesak-desak oleh penasihat hukum yang 4 korban untuk supaya diundang di Krimsus Polda Metro Jaya. Nah, kemudian kami sudah berjanji kepada Krimsus untuk menyerahkan dokumen tentang CV dari klien kami, STR-nya, SIP-nya. Ya, jelaskan ya. Ya, jadi jangan dikatakan klien kami ini bukan dokter yang abal-abal gitu loh. Jelas dia punya CR. Jadi kalau beliau minta tanggal 24, kami tidak bisa hadir gitu. Artinya kami meminta untuk mundur sampai tanggal 1 Juli 2025. Karena Selasa ini 24 kami ke Indah. Kemudian ada lagi kami persidangan di PN Jaksel tentang peristiwa pidananya, ya, tentang laporan klien kami dengan nomor 7355 tanggal 3 Desember 2024. Itu. Terkait 1 miliar dan 4 miliar itu. Nah, di sini jawabannya ini Ali Kapolri. Iya. 100 miliar. Jadi begini, untuk 4 miliarnya yang pertama, selalu saya bilang 4, 1, 2, 3, oh ini 3 ya, 3 kelompok uang ya, ada 3 kelompok uang. Kelompok uang pertama kan 4 miliar, ya. Ini sudah uang yang diterima, yang diperas dari Dr. Reza, ini kan diberikan kepada perumahan developer yang menjual rumah kepada NM. Ya, disitulah TPPU-nya. Ya, so, banyak yang bertanya TPPU-nya di mana sih? Ya, uang hasil pemerasan, uang kotor dimasukkan ke dalam perumahan itu menjadi TPPU supaya bersih.
Ya, TPPU-nya di situ. Karena masalah uang 4 miliar ini masuk TPPU dan pemerasan itu disita oleh aparat hukum, yang disita ya. Nah, masalah uang 4 M yang pertama ini itulah yang besok disidangkan tanggal 24 ya. Karena developer dia ambil disita uangnya, dia kan ngamuk nih, marah nih, bikin surat ke nih kita, kembalikan uangku. Nah, uangku yang pertama udah disita nih. Oke, kemudian dibikinlah gugatan ini supaya uang 4M-nya bisa diberikan lagi kepada developer. Ya itulah maksudnya uang ini. Kemudian masalah uang 100 miliar, tadi kan dikatakan kita tidak bisa bekerja karena ditahan. Oke, kita lihat siapa sih yang nahan. Yang nahan itu polisi, yang nahan juga jaksa, sekarang yang nahan pengadilan. Ya, berarti kalau udah menahan ini 3 pihak, polisi, jaksa, pengadilan. Yang dituntut pertama, yang dituntut pertama adalah kepala polisi, Kapolri. Yang kedua tergugat duanya adalah jaksa agung. Bagi kami ini kurang pihak. Ya, ada pihak satu lagi yang harus dia gugat, ketua Mahkamah Agung. Karena dia ditahan 3 kali oleh polisi, oleh jaksa, oleh pengadilan. Jadi supaya dia perbaikilah gugatannya, supaya ketua Mahkamah Agung juga dijadikan turut tergugat. Jadi nanti uang 100M-nya nggak bagi 2 lagi, jadi bagi 3. Jadi maksudnya masa RG doang dituntut gitu ya? Iya, kan yang nahan kan siapa? Iya. Polisi, kemudian jaksa, baru hakim.